Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Semoga sehat walafiat dan sukses dunia akhirat. Amin. Oke, bertemu kembali dengan saya Nur Haida. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab 2, persamaan dan pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Silahkan simak video ini sampai selesai ya, agar materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Definisinya, harga mutlak, jadi simbol harga mutlak adalah dua garis lurus ini. X sama dengan, harga mutlak X sama dengan X positif untuk X lebih dari sama dengan 0, negatif X untuk X kurang dari 0. Jika dilukiskan dalam garis bilangan, maka seperti ini. Jadi yang merah ini untuk harga mutlak negatif X, yang ini harga mutlak X. Sifat-sifat nilai mutlak, jadi untuk X, Y anggota bilangan real, maka berlaku sifat seperti ini. Untuk persamaan, jadi jika dia bentuk persamaan yang ada sama dengannya, nilai mutlak diselesaikan dengan mengkuadratkan masing-masing ruas atau dengan menggunakan definisi mutlak, definisi yang tadi di awal. Sementara untuk pertidaksamaan menggunakan sifat ini. Jadi kalau kurang dari sama dengan akan diubah menjadi seperti ini. Kalau lebih dari sama dengan maka akan menjadi X kurang dari sama dengan negatif P atau X lebih dari sama dengan P. Tapi jika kedua-duanya harga mutlak pertidaksamaannya, maka menjadi seperti ini. Tentukan nilai dari harga mutlak negatif 5. Tadi sesuai definisi adalah menjadi selalu positif. Jadi tinggal diubah ya jadi 5. Kalau yang ini dilakukan operasi dulu perhitungan di dalam 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 adalah negatif 4. Negatif 4 harga mutlaknya ya 4. Ingat, konsep harga mutlak selalu bernilai positif. Jadi apapun yang di dalamnya selalu bernilai jadi positif. Yang ini 1/3 dikurang 1/2, kita samakan penyebut dulu, tetap harga mutlaknya ada. Jadi ini 3 sama 2 KPK-nya 6. 6. Kita ubah menjadi 6. 6 dibagi 3 dapat 2. 2 kali 1, 2. 6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. Maka ini 2 kurang 3 hasilnya, kalau sudah sama langsung jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. 2 kurang 3 negatif 1, negatif 1/6. Negatif 1/6, kalau negatif tetap jadi positif. Tentukan nilai dari harga mutlak 2X dikurang 1 jika X lebih dari 1/2. Perhatikan, X lebih 1/2, siapa itu? Misalnya 1 lebih besar dari 1/2 ya. 2 juga boleh, 3 juga boleh. Kalau saya ngambil 0, salah ya. Jadi kita misalkan X sama dengan 1. Boleh 1, boleh 2, tapi boleh nggak 0? Tidak, karena 0 lebih kecil dari 1/2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan ini, Permisalan ini kita substitusikan ke persamaan yang di dalam harga mutlaknya. Kita misalkan 1 tadi. Kalau kita misalkan 2 juga boleh, yang penting lebih besar dari 1/2. Di sini kita ambil tadi 1 ya, 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. 1 ini nilainya positif ya. Positif. Atau lebih dari 0. X lebih dari 0. Nih ya. X lebih dari 0. Maka berdasarkan definisi ini kita ngambil yang positif ini. Berarti X-nya positif yang di atas. Berarti tadi kan kita ngambil yang positif, maka ini menjadi yang positif. Tapi bagaimana jika di sini hasilnya misalnya negatif 1 bernilai negatif. Kalau negatif 1 berarti nanti di sini negatif buka kurung 2X kurang 1. Jadi seperti itu.
Contoh 8, tentukan nilai dari harga mutlak X kurang 1 dan X kurang 4 jika X kurang dari 1. Jadi perhatikan, di sini ada di soal X kurang dari 1. Kita ambil X yang kurang dari 1 siapa sih? Yang kurang dari 1, 0, negatif 1, negatif 2. Boleh nggak saya ambil 2? Nggak boleh, kalau 2 kan berarti lebih dari, tidak memenuhi dengan soal tadi. Maka saya ambil misal X-nya sama dengan 0. Kemudian substitusikan ke X0 sama dengan 0 ini ke persamaan yang ada di soal. Jadi X kurang 1 kita ganti X-nya jadi 0. Karena tadi misalkannya dengan 0. 0 kurang 1 sama dengan negatif, bernilai negatif. Jadi kita tidak perlu cari hasilnya, cuma ingin tahu apakah dia bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, kalau yang ini 0 dikurang 4 bernilai negatif juga. Bernilai negatif, sama-sama bernilai negatif, berarti berdasarkan definisi harga mutlak, jika dia lebih dari 0 atau bernilai negatif, maka kita ambil yang di bawah. Jadi ini hasilnya bukan ini ya yang di atas, tapi yang di bawah. Jadi nulisnya ini menjadi negatif X kurang 1. Tapi kalau dia nanti bernilai positif, misalnya ini hasilnya positif, berarti pilihnya yang ini, yang di atas. Nah, berarti kita lakukan kalian perlangi ya, ini dianggap 1. Perlakukan perkalian negatif 1, negatif 1X, negatif kali negatif, positif 1. Begitu juga yang tadi yang di bawah, yang harga mutlak yang kedua, dia juga bernilai negatif, maka kita mengambil definisi yang negatif ini. Jadi kita lakukan perkalian pelangi lagi, ini min X, yang ini positif 4. Jadi inilah jawabannya. Contoh 9, jika X kurang dari 3, sederhanakan bentuk ini. Jawab, jika X kurang dari 3 sesuai di soal, kita misalkan X yang kurang dari 3 siapa? 0 kurang dari 3, 1, 2 juga kurang dari 3. Kita misal ambil 2 ya. Boleh 2, boleh 1. Jadi yang kurang dari 3 siapa aja? Yang penting kurang dari 3. Kita substitusikan ke soalnya, yang di dalam kurung ini, yang di dalam harga mutlaknya. Kita ganti X-nya dengan 2, berarti 2 kali 2 dikurang 6, 2 kali 2, 4 dikurang 6, 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2 ya, berarti bernilai negatif. 4 dikurang 2, 4 dikurang 2 hasilnya positif ya, positif. X-nya 2, X-nya diganti 2, sini jadi 2 dikurang 5, negatif 3 ya, berarti bernilai negatif, positif, negatif. Tadi 2X dikurang 6 bernilai negatif jika dimasukkan X-nya sama dengan 2. Berarti kita yang ambil yang negatif ya. Berarti di sini negatif 2X dikurang 6. Nah, untuk kemudian kalikan pelangi, negatif kali 2X hasilnya ini. Kita kalikan pelangi, negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian untuk yang persamaan harga mutlak yang kedua, yang ini, yang 4X dikurang 4 dikurang X, itu bernilai positif. Bernilai positif berarti yang ini kan bernilai positif, berarti X jadi 4 dikurang X. Untuk yang harga mutlak yang ketiga, X dikurang 5, dia bernilai negatif setelah disubstitusikan. Jadi di sini ada negatifnya, negatif X dikurang 5. Kita kalikan pelangi, ini min X, min kali negatif hasilnya positif 5. Nah, kita tinggal ganti yang 2X dikurang 6 harga mutlaknya tadi hasilnya ini, kita ganti dengan yang ini. Negatif 2X dikurang 6. 4X harga mutlak dari 4 yang ini ya, 4 dikurang X, 4 dikurang X. Yang ini X dikurang 5 harga mutlaknya tadi kita ganti dengan ini. Negatif X ditambah 5. Sekarang kita sejenis kita jumlahkan atau kita kurangkan. 6 ditambah 4, 10 ditambah 5, 15. Hutang 2, hutang 1 lagi, berarti hutangnya 3, hutang lagi 1, berarti hutangnya 4. Negatif 4X. Sampai di sini apakah sejenis ini? Ini ada ADS-nya? Tidak ada. Kalau tidak ada maka stop. Tidak sejenis maka tidak boleh
jumlahkan atau dikurangkan lagi. Inilah jawabannya. Contoh 10, seekor semut berjalan ke kiri. Ke kiri artinya negatif, kalau ke kanan hasilnya positif. Ke kiri dalam arah sumbu X sepanjang 5 cm, berarti negatif 5. Kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Berbalik arah berarti dari ke kiri ke kanan ya. Ke kanan berarti positif 10 harga mutlaknya. Kemudian semut berjalan ke kanan lagi sepanjang 15. Kemudian berbalik arah berarti ke kiri. Ke kiri kan negatif, negatif 12. Maka negatif 5 hasilnya adalah 5 harga mutlaknya. 10 tetap 10, 15 tetap 15. Harga mutlak negatif 12 adalah 12, jadi selalu positif. Tinggal dijumlahkan, inilah jawabannya. Contoh 11, tentukan HP dari harga mutlak X sama dengan 5. Di sini boleh jawaban langsung, cara langsung X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Jadi kalau seperti ini, langsung jadikan seperti ini. Boleh juga pakai cara kuadrat, seperti ini. Boleh juga pakai cara definisi seperti ini. Untuk cara kuadrat ini harga mutlak kalau dikuadratkan harga mutlaknya hilang, menjadi ini pindah menjadi negatif ke kiri. Terus ingat di SMP pernah kita belajar jika dua suku ini dihubungkan tanda kurang bisa dikuadratkan, maka jadinya A ditambah B, A dikurang B, atau sama bilangannya cuma berbeda angka di sini positif negatif atau negatif positif boleh. Jadinya seperti ini. X ditambah 5, X dikurang 5. Ini hasilnya negatif 5, ini juga hasilnya positif 5. Sama ya. Jadi cara langsung maupun cara kuadrat. Untuk cara definisi yang ini kita gunakan yang ini. Nah, ini cara definisi. Definisinya jika dia positif, jika dia negatif, ini ketentuannya. Tentukan HP dari harga mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 3. Jawab, saya akan menampilkan 3 cara. Yang pertama cara langsung. Cara langsung cukup dengan menuliskan harga mutlaknya hilang tapi di sini jadi 3 atau di sini negatif 3. Jadi kita kerjakan yang sebelah sini dulu. Jadi yang kita kerjakan yang positif dulu, 2X negatif 4 pindah. Yang ini berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Karena di sini koefisiennya 2, maka kedua ruas dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1X, berarti X sama dengan 7/2. 2X dikurang 4 sama dengan negatif 3. Kita kerjakan yang negatifnya. Negatif 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif 4. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Hutang 3 punya uang 1, jadinya tersisa uangnya 1. Karena sini koefisiennya 2, maka kedua ruas saya bagi dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1X, 1/2. Cara kedua dengan cara kuadrat. Jadi soal ini kedua ruasnya saya dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, 3 pangkat 2 pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3 pangkat 2. Sebelah kanan jadi sama dengan 0 karena saya pindahkan semua ke kiri. Ini dianggap sebagai A, ini sebagai B. A pangkat 2, B pangkat 2. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, jadinya seperti ini. Sesuai sifat ini, A ditambah B, A dikurang B. Jadi dua suku bisa diakarkan dihubungkan tanda kurang. Jadi ini A-nya, ini A-nya, ini A-nya, B-nya ini. Pertama positif dulu, positifnya 3, di sini dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian jumlahkan yang sejenis, suku yang sejenis. 2X tidak sejenis maka 2X tetap. Hutang 4 punya uang 3, berarti hutangnya tersisa 1. 2X tetap karena tidak ada yang sejenis. Hutang 4, hutang lagi 3, berarti hutangnya menjadi 7. Kemudian setelah jadi bentuk seperti ini, sudah sederhana, di dalam sudah sederhana hitungannya, kita kerjakan yang dalam kurung pertama. 2X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan pindah menjadi positif. Berarti dibagi 2, berarti X sama dengan 1/2. Sekarang kita mengerjakan dalam kurung yang kedua. 2X dikurang 7 sama dengan 0. 2X pindah negatif 7 menjadi positif 7. Kita masing-masing bagi dengan 2, berarti X sama dengan 7/2. Kita amati sama ya. Sama.
7/2, 1/2. Tadi kita menggunakan cara kuadrat, hasilnya juga sama ya. Tapi untuk menggunakan cara kuadrat itu harus diuji dulu. Jadi tadi X-nya sama dengan 1/2. 1/2 kita masukkan ke soalnya. Ke soalnya itu tadi adalah 2X dikurang 4 sama dengan 3. Kita ganti X-nya dengan 1/2. Kita ganti 2 kali 1/2. 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. 1 dikurang 4, negatif 3. Harga mutlak negatif 3 adalah 3. 3 sama dengan 3, memenuhi ya. Kalau tidak memenuhi itu jika di sini negatif 3, sini 3, maka ini tidak memenuhi. Karena ini sama-sama 3, maka ini memenuhi. Atau di sini 1, di sini 3, itu namanya tidak memenuhi. Kemudian kita uji yang X keduanya, 7/2. Kita masukkan lagi ke soal. Ke soalnya kita ganti X-nya dengan 7/2. 7/2 dikali 2 sama dengan 7. 7 dikurang 4, 3. Harga mutlak dari 3 adalah selalu positif ya, jadi 3. 3 sama 3 memenuhi. Jadi untuk soal ini jawabannya 1/2 dan 2/7. 7/2. Sekarang saya menawarkan cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu cara definisi. Jadi yang pertama cara langsung, kedua cara kuadrat, yang ketiga cara definisi. Cara definisi silahkan dipelajari di sini. Ingat cara definisi kemarin. Kalau definisi harga mutlak itu jika lebih dari sama dengan 0 itu artinya positif, kurang dari 0 itu negatif. Nah, untuk cara definisi ini, pertama kita ambil positif. Tadi kalau positif berarti harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke soal. Ini soalnya tadi ya. Soalnya kan tadi ini ya 2X dikurang 4 sama dengan 3. Ini kita pakai syaratnya tanpa 3-nya ya. Jadi kita jadikan 0. Jadi 2X dikurang 4. Karena ini kita pakai definisinya. Ini namanya syarat. 2X pindah jadi 4, X sama dengan 2. Ini syarat. Kemudian soalnya kan tadi ini ya, soalnya 2X dikurang 4 sama dengan 3. 2X kurang 4 sama dengan 3. Karena di sini positif, maka di sini juga positif. Berarti 2X dikurang 4 sama dengan 3. 2X sama dengan 7. 2X sama dengan 7/2. Sekarang kita uji apakah 7/2 lebih dari 2? Ternyata benar, maka 7/2 lah jawabannya. Kemudian tadi definisi kedua adalah negatif. Kalau negatif itu simbolnya kurang dari. Jadi 2X dikurang 4. Jadi soalnya tetap sama, cuma tandanya yang berubah. Jadi kalau positif lebih dari sama dengan, kalau negatif kurang dari sama dengan. Maka kita kerjakan lagi, berarti 2X kurang dari 2. Nah, ini berarti karena di sini negatif, sini juga negatif. Negatif 2X dikurang 4. Ini lakukan pelangi, jika dalam kurung dengan di luar kurung kalikan pelangi. Negatif kali positif negatif 2X, negatif kali negatif positif 4. Sama dengan 3. Nah, ini pindah ruas, jadi 3 dikurang 4. 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Kemudian kedua ruasnya dibagi dengan negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2 habis jadi positif. Negatif 1 dibagi negatif 2 hasilnya positif 1/2. Apakah 1/2 kurang dari 2? Bener ya? Bener ya? Maka HP dari tiga cara tadi. Cara pertama cara langsungnya tetap sama. Cara keduanya dengan cara kuadrat juga sama. Dengan cara definisi juga sama. Nanti jika mengerjakan pilih salah satu saja, mana yang kalian anggap lebih mudah. Untuk contoh 13 tidak bisa mengerjakan dengan cara langsung. Kenapa? Kalau contoh 12 tadi di sini cuma angka. Kalau ini sudah terdiri dari 2 suku. Maka ini hanya bisa dikerjakan dengan cara kuadrat dan cara definisi. Ini cara kuadratnya, langkahnya sama dengan contoh 12 tadi, bisa diikuti langkahnya. Ingat kalau cara kuadrat harus diuji ya. Jadi diuji seperti contoh 12 tadi harus diuji. Ini kalau sudah memenuhi, yang ini tidak memenuhi, contoh tidak memenuhi. Ini positif 1, ini negatif 1, maka tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya yang X sama dengan 2. Nah, untuk cara definisi sama. Ternyata cara lain ini ada. Jadi silahkan diamati, hampir sama dengan langkah contoh 12. Jadi saya skip saja. Jadi HP-nya hanya 2 ya. Karena yang satunya tidak memenuhi. Yang ini, yang 0.
Nah, untuk contoh 14, persamaannya di sebelah kiri harga mutlak juga sebelah kanan harga mutlak. Berbeda dengan contoh 12 dan 13. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara kuadrat dan definisi. Jadi tidak bisa dengan cara langsung. Nah, ini dengan cara kuadrat, dua ruas dikuadratkan, pindah ruas, terus menggunakan sifat yang tadi, A tambah B, A kurang B, hasilnya ini. Karena dia harga mutlak dua-duanya sebelah kiri dan sebelah kanan, maka dia tidak perlu diuji. Kalau tadi kan yang sebelahnya angka saja atau terdiri dari dua suku tanpa ada harga mutlaknya, jadi harus diuji. Kalau ini tidak usah diuji. Nah, ini contoh 14 dengan menggunakan cara definisi. Jadi karena di sini ada dua harga mutlak, jadi persamaan pertama kita mutlak ini berarti kita cari positif negatifnya, ini juga positif negatifnya kalau cara definisinya. Jadi nanti ada 4 langkah. Kalau positif, ingat, kalau positif itu lebih dari sama dengan 0, kalau negatif itu kurang dari atau kurang dari 0. Jadi ini persamaan yang pertama, ini persamaan kedua. Nah, positif dulu, baru positif negatif, negatif positif. Nah, setelah itu negatif-negatif. Jadi, kalau dua harga mutlak sebelah kiri dan kanan, maka akan panjang dan perlu diuji. Ngujinya ini, jika X lebih dari sama dengan 1/2, jadi kan ke kanan ya, dan dia bulatan hitam penuh ke kanan. Yang ini X lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi yang lebih besar dari 1 kan ini ke kanan, 0, 1, dan seterusnya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Irisannya, jadi kan ketemunya di sini ya. Nih, ini kan enggak kena. Yang kena dua kali ini maupun ini adalah yang ini. Jadi untuk persamaan pertama irisannya adalah X kurang dari 1/2. Lakukan hal yang sama. Ini TM karena tidak ada irisan. Jadi kalau tidak ada irisannya, maka itu tidak memenuhi. Irisannya ini ada. Berarti karena dia ke sana dan ke kanan dan ini ke kiri, berarti yang irisannya kan kena 2 kali, ini bisa ditarik. Nah, nih. Jadi irisannya adalah negatif 1 sampai sama dengan kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2. Nah, sama langkah keempat juga. Kemudian dari 4 kesimpulan ini kita lakukan pengujian. Jadi diuji ya, setelah dapat kesimpulannya ini, kesimpulan irisannya diuji ke sini. Apakah 2 lebih dari sama dengan 1/2? Benar, berarti ini adalah TM-nya. 2 itu adalah TM-nya. Ini adalah 0, 0, 0, benar juga. Kalau ini salah, 2 kurang dari 1/2, maka HP-nya adalah 0 dan 2 saja. Untuk contoh 15, ini bentuk persamaan di mana dia bentuknya dua harga mutlak sebelah kiri, maka ini tidak menggunakan cara harus menggunakan cara definisi. Dia tidak bisa menggunakan kuadrat, tidak menggunakan cara langsung atau pun kuadrat. Jadi hanya bisa cara definisi. Berbeda dengan contoh 12 dan 13. Jadi ingat, kalau bentuknya seperti ini hanya boleh dilakukan dengan cara definisi. Cara definisinya sama dengan contoh 14. Jadi kita melakukan yang bernilai positif, bernilai positif, negatif positif, negatif. Jadi kalau negatif, ingat definisi dari tadi, definisi dari persamaan harga mutlak adalah, jika lebih dari sama dengan 0 adalah positif, kurang dari 0 adalah negatif. Ini yang harus diingat terus. Jadi kalau dinilai positif maka simbolnya lebih dari, positif lebih dari. Kalau dia bernilai negatif maka kurang dari. Nah, kita lakukan ujinya. Adakah irisannya? Kalau ada, maka itu nanti diuji lagi di sebelah sini. Ini kan tadi persamaannya positif. Nah, ini positif, ini merah ini sebagai lambang saja supaya paham. Jadi paham. Nah, ini positif. Lakukan operasinya. Kemudian diuji apakah 11/2 lebih dari sama dengan 4. Ternyata benar. 11 bagi 2 kan 5. 5 1/2. 5,5 kan lebih besar dari 4. Benar. Begitu juga dengan ini. Kita lakukan
Ingat simbolnya beda, lebih dari, ini kurang dari. Terus irisannya adalah kita lakukan irisannya. Yang mana daerah yang kena 2 kali? Yang mana daerah kena 2 kali? Ternyata 3 sama 6, 3 sama dengan 6 salah, berarti tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Sehingga HP-nya adalah negatif 1/2 dan yang di atas 11/2. Nah, silahkan dibuka-buka lagi filenya. Untuk contoh 16, jadi untuk contoh 18, 16 dan 17 saya lewati karena hampir sama. Nah, untuk contoh 18, syaratnya ini, sifat yang harus kita ikuti nih. Jika kurang dari, jadi bentuknya jika kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka bentuknya akan diubah seperti ini. Tapi kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, jadi kalau ada sama dengannya atau tidak, itu akan diubah menjadi negatif atau positif gini. Nah, contoh seperti ini kan kurang dari. Kalau kurang dari, ikuti sifat yang ini. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini jadi negatif 6, terus ini soalnya di tengah, terus ini ada 6 positif 6 di sini. Oke, lakukan hal yang sama, ikuti langkahnya, tujuannya adalah mendapatkan nilai X di tengah. Jadi ini kita akan ada 5, maka keduanya dikurang 5, semuanya. Ini dikurang 5, ini dikurang 5, ini dikurang 5. Kedua, semua ruas dikurangi 5. Bagaimana kalau di soal ini jadi negatif, misalnya 2X dikurang 5. Berarti kalau di sini dikurang 5, maka supaya jadi 0, di sini ditambah 5. Semuanya ditambah 5. Jadi kalau di sini soalnya kurang, berarti semua ditambah 5. Jadi kebalikan dari ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian karena ini soalnya lebih dari nomor 2, lebih dari, ikutin ini. Jadi bentuknya contohnya ini. Nah, dia akan menjadi ada ini atau ya. Negatif 2. Jadi ini soalnya negatif dulu baru positif sebelahnya. Dipisahkan oleh kata atau. Jadi HP-nya ini. Ingat, kalau dibagi atau dikali dengan negatif, tanda berubah. Perhatikan ini. Jadi dari kurang dari menjadi lebih dari. Begitu juga ini, kurang dari menjadi lebih dari. Karena apa? Negatif dibagi negatif kan? Negatif bagi negatif. Jadi hasilnya berubah tanda. Ingat pelajaran sebelumnya. Nah, untuk soal yang ini, ini boleh melakukan cara definisi. Cara definisi tadi ingat berarti harus ada ininya ya. Harus ada ininya. Jadi ini sebagai syarat, ini sebagai cara kerjaannya, syarat mutlaknya. Jadi syarat mutlaknya itu berdasarkan ini tadi, berdasarkan ini. Jadi untuk lebih dari 0 itu positif, untuk kurang dari 0 itu negatif. Jadi itu syarat mutlak. Nah, perhatikan di sini. Nih, negatif 6. Jadi lakukan seperti ini, terus cari irisannya. Kemudian ini juga cari irisannya. Yang ini tadi pertama X kurang dari 3. Kurang dari 3 ke kiri ya. Kurang dari 3 ke kiri. Yang ini X lebih dari negatif 3 ke kanan. Berarti negatif 2, 0, 1, 2, 3 ke kanan. Irisannya adalah negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Ini irisannya. Ini HP-nya. Jadi HP-nya adalah gabungan dari ini dan ini. Nah, HP-nya jadi adalah ini. Nah, ingat untuk gabungan kalau dia hitam ketemu bulat maka HP-nya adalah hitam. Tapi kalau kalau hitam artinya ada sama dengannya ya. Kalau irisannya kalau irisan hitam ketemu bulat kosong artinya HP-nya adalah bulat kosong, berarti tidak ada sama dengannya. Untuk contoh contoh 18 bagian 4 ini dia bentuknya seperti ini, lebih dari. Ingat kalau lebih dari tadi harus seperti ini ya. Kalau lebih dari bentuknya ada ataunya. Jadi atau. Jadi tapi karena ini bentuknya dua-duanya harga mutlak, maka tidak berlaku sifat definisi, dia harus dikuadratkan, Jadi kalau bentuknya seperti ini harus dikuadratkan kedua ruas, tidak menggunakan sifat ini lagi. Oke? Nah, sekarang lakukan yang sama. Ingat sifat A ditambah B dikali A dikurang B yang tadi yang di awal di contoh 12. Kemudian ini HP-nya didapat bahwa setelah dihitung-hitung X-nya min 5 per 3 ini negatif 1. Ingat untuk
uji satu titik. Jadi satu titik, misalnya di antara ini ada 0 kan, kita masukkan ke soalnya 3x yang ini kita masukkan ke sini, jadi 3x ditambah 5 x ditambah 1 kita masukkan, ternyata bernilai positif. Kita uji satu titik saja, berarti 0 ada di 0 di sini ya, 0 1, 2 dan seterusnya. Berarti habis 0 kan negatif 1 dan seterusnya ini. Jadi ini positif, maka ini pasti negatif. Jadi cukup uji satu titik setelah tahu letaknya. Ini 0 kita ambil di sini, misalnya 0 di sini. Ini 0. Kita uji, maka di sini positif, daerah yang di sini positif. Jadi setelahnya itu adalah negatif, ini positif. Nah, kalau sudah karena soalnya tadi adalah lebih dari sama dengan, berarti harus bernilai positif. Jadi daerah yang bernilai positif adalah yang ke kanan dan yang ke kiri. Jadi HP-nya adalah kurang dari negatif 5/3 atau lebih dari sama dengan negatif 1. Untuk contoh 5 bagian contoh 18 bagian 5, ini perhatikan harga mutlaknya yang ada, ini X dikurang 2, ini juga X dikurang 2, sama yang di dalam mutlaknya ini. Maka ini saya pindahkan ke kiri, menjadi negatif. Kita selesaikan, ini 1, kalau tidak dituliskan itu 1 dikurang 2, hasilnya negatif 1. Ini, nah kemudian kedua rows dikalikan negatif. Ingat, kalau dikalikan atau dibagi, tandanya berubah, jadi kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian di sini kita lakukan kalau lebih dari, kita ingat sifat tadi. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, baru kita gunakan sifat yang ini tadi. Nih, sifat yang ini. Kalau lebih dari, berarti ada ataunya. Jadi, kita buat negatif dulu baru positif. Kita kerjakan masing-masing, kemudian itulah HP-nya.